Shalom Jemaat Tuhan, bertemu lagi bersama saya Rio dalam Berita Kupang Baru minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di minggu-minggu berikutnya. Seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menemui hari ulang tahunnya dalam minggu ini. Kiranya berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak, Ibu yang menemui hari ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam rumah tangga Bapak, Ibu. Sekian Berita Kupang Baru minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Hari ini kita masih dikasih kesehatan oleh Tuhan. Kita ada semua karena anugerahnya. Sebab itu hari ini kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Mari angkat pujian penyembahanmu untuk Tuhan. Hari ini kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita kasih apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu. Kami siap memuji, kami siap mengagungkan, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami alaskan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah muliakan Dia. Amin. Kita semua umat pilihan Allah.
dalam setiap musim kehidupan kami. Kami tahu kami melewati bersama Tuhan. Walaupun persoalan datang, badai sementara melanda dunia ini, tapi kami tahu kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menolong kami, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau
bisa merasakan hadirat-Mu. Itu sungguh luar biasa bagi kami semua. Dan terutama Tuhan, pagi hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami siapkan hati ini. Walaupun kami ada di rumah, kami tetap percaya bahwa Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Saya sungguh berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Saudara, ini kali kedua kita harus beribadah secara online. Setelah kita hampir setahun mungkin ya, kita beribadah secara offline. Tapi karena pandemi, aturan prokes mengharuskan kita mengurangi kegiatan dalam pertemuan sehingga kita harus online. Saya berharap walaupun kita beribadah di rumah masing-masing tidak mengurangi esensi ibadah kita, sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dengan segala respek kita berdoa, saudara. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, saudara tetap harus respect ketika kita beribadah. Mungkin kita lebih santai, kalau di gereja mungkin kita duduk, semua orang rapi-rapi, ya toh, habis mandi dan berias dengan baik. Tapi karena di rumah lebih santai. Tapi itulah, kita harus beribadah dengan takut dan gentar. Baik, saudara, kira-kira saudara masih ingat apa khotbah Ibu Gembala kita bulan Mei yang lalu? Ada yang masih ingat? Mungkin sudah banyak yang lupa ya, karena 2 bulan yang lalu. Biasanya 2 minggu saja ibadah, kita tanya apa firman Tuhan 2 minggu yang lalu, ya kita mungkin sudah lupa. Nah, tapi khotbah Ibu Gembala 2 bulan yang lalu itu sangat berkesan bagi saya. Nah, saya harus alami itu, saya harus alami. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita, karena ini sangat penting saudara untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Yaitu saya akan berbicara tentang damai sejahtera. Ya, ini yang disampaikan Ibu Gembala 2 bulan yang lalu. Tapi saya akan memberikan kepada saudara satu hal yang agak berbeda. Saudara, saya ulangi sedikit. Yes. Waktu Kristus meninggalkan dunia, ia membuat sebuah wasiat. Ia tidak meninggalkan kekayaan bagi kita, emas atau perak atau harta yang melimpah. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Kekayaan berapapun tidak bisa membeli hal ini, yaitu damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang ada pada Tuhan sudah ditinggalkan bagi kita. Saudara, kalau ada barang ya, kita mau memberikan kepada orang lain atau kepada semua orang, ya, bukan hanya sekadar satu pribadi tetapi kepada semua orang, maka dia akan tinggalkan. Semua orang boleh ambil. Tetapi ada orang yang mau ambil, ada orang yang tidak mau ambil. Ya. Nah, damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Artinya boleh kamu miliki. Ya, kamu bukan hanya berhak atas damai sejahtera, tetapi engkau mempunyai
engkau sebagai pemilik atas damai sejahtera itu. Engkau boleh ambil, engkau boleh melepaskannya. Yesus naik meninggalkan kita. Dia ke surga, bukan dia dengan tangan kosong. Dia sedang mempersiapkan kita supaya kita hidup di dunia ini dengan segala kekuatan. Hidup dengan lebih baik daripada sebelumnya. Itulah sebabnya dia memberikan kata-kata perpisahannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagaikan seorang bapa yang menjelang ajalnya meninggalkan bagian warisan kepada masing-masing anaknya. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, damai sejahtera sudah mengalami kedamaian, mengalami kesejahteraan. Kata-kata dalam bahasa Indonesia ini sungguh luar biasa. Karena dalam bahasa Inggris hanya peace. Tetapi damai sejahtera dalam bahasa Indonesia mengalami satu ketenangan batin, mengalami satu hal yang sangat nyaman dan sebagainya. Nah, damai sejahtera yang dimaksudkan Kristus adalah pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Kita yang seharusnya binasa, kita diampuni, bahkan kita berdamai dengan Bapa. Dulu yang kita jauh dari Bapa, sekarang menjadi sangat dekat. Dulu kita berdoa kayaknya, aduh susah dijawab. Tidak mengalami terobosan yang baru. Doa-doa kita rasanya mentok di atas plafon. Tetapi karena damai sejahtera Kristus, maka kita dipertemukan dengan Allah Bapa. Kita berdekat sekali dengan Allah Bapa. Kan luar biasa kan? Allah pencipta langit dan bumi. Sekarang bukan lagi menjadi Allah yang sangat jauh. Kita merasa seolah-olah tidak diperhitungkan atau kita diacuhkan. Tetapi karena damai sejahtera Kristus, maka kita akan mengalami satu hubungan yang sangat dekat. Nah, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dosa adalah perseteruan kita dengan Bapa. Tetapi karena Kristus, damai sejahtera itu melepaskan, menghancurkan perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Itu satu penyataan yang luar biasa. Kita yang jauh menjadi dekat. Kalau kita lihat banyak orang yang dalam agama-agama yang lain kelihatan jauh sekali dengan Sang Pencipta. Tetapi kita punya hak keistimewaan untuk mengalami satu kedekatan, hubungan yang sangat luar biasa. Nah, kita diperdamaikan dengan Bapa. Selain kita diperdamaikan dengan Bapa, kita juga diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Apa maksud kita diperdamaikan dengan diri sendiri? Kita akan mengalami satu hubungan yang sangat baik terhadap diri kita sendiri. Kita akan merasakan satu ketenangan batin yang muncul dari rasa yang dibenarkan karena kita sudah benar di hadapan Allah. Akhirnya kita tidak punya beban atas dosa. Damai itu merupakan hasil atas pengampunan yang kita terima sehingga kita bisa merasakan kelegaan dalam hidup kita. Saudara ingin hidup itu lega? Ya, semua orang ingin mengalami hidup lega. Tidak ada tekanan, intimidasi dalam hidup kita. Hidup kita mengalami satu keadaan yang sangat rileks, santai dan sebagainya. Hari-hari ini tekanan-tekanan itu begitu berat dalam kehidupan kita. Sehingga membuat orang kehilangan damai sejahtera. Kondisi pandemi ini terutama saudara, kita melihat
Banyak sekali orang stres, orang yang kehilangan harapan hidup, saudara. Selain mengganggu ekonomi, mengganggu kesehatan dan sebagainya. Itu bisa membuat damai sejahtera kita hilang. Ya, ada banyak hal yang lain yang membuat damai sejahtera kita hilang. Karena tekanan ekonomi, uang tidak ada lagi, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Beberapa hari ini saya mengalami beberapa pukulan teman-teman yang sangat dekat. Kami hampir setiap hari ada bercakap-cakap di chatting, di WA, tahu-tahu meninggal. Tadi pagi saya punya family juga meninggal di Banyuwangi. Tekanan-tekanan yang begitu hebat, saudara. Apalagi yang membuat kita kehilangan damai sejahtera? Perselisihan dengan orang lain. Kita mungkin disakiti, ditipu, ya, atau toko lagi sepi, usaha lagi susah, dan apalagi banyak hal yang membuat kita itu kehilangan damai sejahtera. Justru itu saudara, kita tidak boleh sampai kehilangan itu. Kita harus menghadapi segala sesuatu dengan sukacita. Kita harus bisa menang menghadapi kehidupan kita sendiri. Khususnya keadaan kondisi pandemi saat ini. Damai sejahtera itu sangat-sangat diperlukan untuk menjaga dari serangan-serangan COVID. Damai sejahtera akan membuat imunitas kita itu bertambah. Karena dalam damai sejahtera pasti ada sukacita. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan? Hati gembira adalah satu paket dalam damai sejahtera. Orang merasakan damai sejahtera pasti akan merasakan gembira terus. Selain vitamin, obat yang sering diperbincangkan dalam menghadapi COVID, para ahli sendiri sudah menyelidiki bahwa kondisi pikiran itu sangat mempengaruhi imunitas kita, mempengaruhi daya tahan kita. Kondisi takut, khawatir, gentar, itu akan menurunkan imunitas kita dengan drastis. Ya, kalau saya percaya sekali, ketika kita memiliki damai sejahtera, maka tubuh kita akan menjadi kuat. Kita akan mampu menghadapi COVID. Kita akan diperdamaikan dengan COVID. Ya, COVID tidak akan menyakiti kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga. Kita harus selalu mengalami damai sejahtera setiap saat. Jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, kebencian, dendam, kemudian apalagi kecewa, ya, sakit hati. Jauhkan, karena itu akan membunuh kita. Karena itu akan merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jaga betul-betul hidup kita. Ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar kehidupan. Baru-baru ini saya ada lihat satu video. Saya mau peragakan buat saudara. Ya. Kelihatannya itu lucu gitu. Tapi ya kok betul ya. Ya, coba saya minta satu orang, Dana coba saya ke sini. Satu hal yang luar biasa itu ya. Nah, coba kamu tangannya begini, satu tangannya. Nah, coba kamu katakan kekuatan. Kekuatan. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Ya, tangannya. Kekuatan. Coba tahan. Ya. Kekuatan. Tahan lagi. Kekuatan. Tahan sekuatnya. Kekuatan. Ya. Nah, dia tahan ya. Allahku dahsyat. Nah, sekali lagi. Allahku dahsyat. Nah, tahan ya. Nah, kuat ya. Nah, sekarang kamu bicara COVID. Ya. Tahan ya. COVID. Ya. Coba kamu rasakan, ketika kamu rasakan kekuatan Tuhan dahsyat dengan kamu katakan COVID, kuat mana kira-kira tangannya? Kekuatan ya. Coba kamu katakan, aku khawatir, aku takut. Aku khawatir. Coba. Aku takut. Nah, dia mengalami
penurunan kekuatan. Terima kasih. Ya. Dia mengalami satu penurunan. Itu satu video saya lihat, saya praktekkan. Ya. Itu hanya pengaruh yang kelihatan kecil ya, pengaruh yang kecil. Tapi kalau itu diucapkan berulang-ulang, setiap hari kita menghadapi kata-kata COVID, terus COVID. Kita menghadapi ketakutan, orang mati. Waduh, makin hari kita akan mengalami kehilangan damai sejahtera. Kita akan mengalami ketakutan. Imunitas kita akan sangat turun. Saya lihat teman-teman saya, saudara, mereka yang takut cenderung mengalami musibah, mengalami kehilangan nyawanya. Oleh sebab itu, saudara, kita renungkan baik-baik supaya kita selalu berkata positif. Aku percaya Tuhan adalah kekuatanku. Aku percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku. Di bawah kepaknya, sayapnya aku akan berlindung. Katakan terus. Karena kita tiap hari dibombardir dengan hal-hal yang sangat negatif. Maka damai sejahtera kita akan hilang. Rasul Paulus berkata, kejarlah damai sejahtera itu dalam Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita damai sejahtera. Cuma kita sendiri yang tidak mau menerimanya. Kita tidak mau mengambilnya. Kita mau membiarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang fana. Ketakutan, kekhawatiran. Seringkali kita tidak bisa tidur. Siapa yang mengalami kesulitan tidur? Itu satu tanda bahwa kita sedang mengalami kehilangan damai sejahtera. Kita harus bisa mengatur diri kita. Kita mau tidur, kita mau melek, kita mau bangun, mau kerja, harus bisa menguasai. Kalau sampai kita kesulitan tidur, aduh, kasihan deh. Saya sudah berlatih terus, sehingga sekarang saya mau tidur, bangun. Ya, memang kadang-kadang ada pengaruh obat, stres. Tapi kalau pengaruh obat memang agak susah, tapi saya bisa menghadapinya untuk bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi stres, sudah tinggal sebentar sudah tidur. Ya. Bau bantal, sudah amblas. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kembali damai sejahtera itu? Memang tidak mudah, tapi tidak sukar. Karena kita harus melatih. Kita harus berlatih. Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, berarti kita sedang membiarkan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, ketika kita berserah, Tuhan yang bekerja bagi kita. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, maka kita mengubah segala yang buruk menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada jalan, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Amin. Ya. Memuji Tuhan. Yang ketiga, memuji Tuhan. Penting. Orang yang tidak mengalami damai sejahtera susah memuji Tuhan. Ya. Orang yang memuji Tuhan pasti akan mengalami damai sejahtera. Karena ketika kita memuji Tuhan, Tuhan yang sedang berperang bagi kita. Amin. Apapun masalah persoalanmu ketika kita memuji Tuhan, pasti Tuhan akan membuat terobosan-terobosan yang baru. Ya, kita lihat ketika tentara Israel, apa itu? Siapa ya? Raja Hizkia kah? Raja Hizkia ketika dia berperang, dia tidak mengandalkan kekuatan tentaranya, tetapi dengan puji-pujian, maka dia sanggup mengalahkan tentara musuh-musuhnya. Yang keempat, berbahasa roh. Itulah keuntungan kita kalau kita bisa berbahasa roh. Karena ketika kita stres, ketika kita lemah, ketika kita frustrasi, kita tidak bisa berdoa. Pikiran kita buntu, pikiran kita seolah-olah stuck gitu. Ya, kita tidak tahu apa yang kita doakan. Tapi rohlah yang membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa kan? Inilah damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan saudara sia-siakan. Ambil, kejar, nikmati setiap hari. Nikmati setiap hari. Niscaya saudara akan terus terlindungi oleh Tuhan dari segala bahaya. Pada akhirnya, kalau semua jemaat Kupang Baru dipenuhi damai sejahtera, maka berkat Tuhan pasti akan mengalir tiada henti-hentinya dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering, happy terus melimpah. Yesaya 48 ayat 18. Amin. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara, saya minta WL Singer bisa kembali. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara ikut nyanyi pujian ini. Sehingga pujian ini akan menjadi kekuatan bagi saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Kau Yesus, sembah Kau Yesus, sembah Kau. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kepada umat-Mu, mengingatkan firman yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan setiap umat Tuhan, dan khususnya jemaat Kupang Baru. Seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan yang terus melimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jemaat Kupang Baru di mana saja berada, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita bisa sama-sama hari ini, walaupun lewat online, kita bisa sama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan kita sudah mendengar apa yang tadi Tuhan berikan untuk kita, damai sejahtera yang Dia tinggalkan. Ya. Supaya dalam kehidupan kita di zaman ini, di hari-hari ini, kita punya satu yang Tuhan berikan untuk kita, damai sejahtera itu. Gunakan itu baik-baik. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Guyup yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan sedikit saya mau sampaikan untuk Jemaat Kupang Baru di mana saja berada, terutama yang di Kota Kupang. Hari-hari ini dalam musim pandemik seperti begini kita harus tetap kuat dengan prokes. Protokol kesehatan harus kuat. Ya. COVID tetap meningkat hari ke hari dan itu mengancam semua kita. Sekali lagi, di mana Bapak Ibu berada, masker harus dipakai tiap saat. Jaga jarak dengan orang. Ya. Kalau tidak perlu, jangan keluar dari rumah. Jaga stamina Bapak Ibu di rumah. Tiap hari ada konsumsi, ya, vitamin C, vitamin D. Itu mesti ada. Kebugaran tubuh harus dijaga, ditingkatkan. Penting sekali. Jangan ada dalam kerumunan seperti apapun. Sementara di Kota Kupang semua ibadah masih dalam bentuk online. Nanti kita lihat sampai ke depan bagaimana sesuai dengan apa yang pemerintah arahkan untuk kita. Karena itu semua untuk kebaikan kita, ya. Jadi Jemaat Kupang Baru di mana saja berada, ingat terus berdoa, berdoa. Di rumah masing-masing naikkan doa. Ya. Hari-hari ini yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya kita dekat dengan Tuhan. Ya. Saya kira itu semua tetap harus jaga kesehatan masing-masing supaya di pandemik seperti begini kita semua terjaga dengan baik. Saya kira itu, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Maka Maka
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk anugerah terindah yang Kau berikan pada kami di hari ini Tuhan. Kami bisa bersatu dengan diri-Mu Tuhan. Kami ada dalam suatu hadirat Tuhan yang luar biasa di pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memampukan kami semua supaya kami terus menjaga damai sejahtera itu Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua jemaat Kupang Baru di mana saja berada. Biar perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Jagai mereka Tuhan. Selama musim pandemik ini Tuhan, tidak ada satupun yang masuk yang mengalami bahaya Tuhan. Serahkan semua jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan di akhir dari ibadah yang diberkati ini, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga kami, dan Engkau sudah taruh berkat yang besar untuk kami semua. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu pulanglah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus akan terus mengikat, terus mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita. Terimalah berkat yang besar ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.